Halo guys, salam jumpa dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Ah, di tengah ketegangan global yang semakin memanas, pimpinan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, Jens Stoltenberg, yaitu mereka memberikan pernyataan mengejutkan kepada BBC guys mengenai dukungan Cina terhadap Rusia dalam perang melawan Ukraina. Menurut Stoltenberg, Cina harus menghadapi konsekuensi jika terus mendukung upaya perang Rusia. uh, Beijing yang berusaha mencapai keseimbangan dunia, yaitu adanya perimbangan antara blok barat dengan blok timur sehingga tidak terjadi ketimpangan seperti pada zaman Cold War perang dingin dulu ada Uni Soviet dan juga ada NATO dengan Amerika sebagai senternya. Beijing mendukung Rusia sampai tetap menjaga hubungan baiknya dengan sekutu-sekutu Eropa. Kini dia berada dalam posisi yang rumit. Si kepala NATO tadi itu, si Stoltenberg, menegaskan bahwa strategi dua arah yang dilakukan oleh China ini tidak dapat bertahan lama. Dalam wawancara luasnya, Stoltenberg mengungkapkan bahwa China berbagi teknologi penting dengan Rusia, seperti mikroelektronik yang digunakan untuk membuat rudal dan senjata. Hal ini sangat mendukung upaya perang Rusia di Ukraina. Dan saat ini, diskusi mengenai kemungkinan sanksi tambahan terhadap China sedang berlanjut. Ya, seperti itulah bagaimana NATO menghukum lawannya dengan cara untuk melakukan sanksi embargo terhadap negara-negara yang mereka tidak sukai. Jadi meskipun Beijing telah terkena sejumlah sanksi, Stoltenberg, si kepala NATO tadi, menekankan perlunya pertimbangan dampak ekonomi lebih lanjut jika China tidak mengubah perilakunya. Jadi mereka akan menggunakan hal tersebut untuk mengancam negara yang tidak sesuai dengan pahamnya. Tapi permasalahannya yang mereka beri warna itu China. China itu bukan seperti China yang dulu. China yang sekarang itu beda dan China sekarang lebih mampu. Uh, Komentar ini sebenarnya muncul saat Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda akan meredakan perangnya melawan Ukraina. Pada KTT perdamaian di Swiss yang baru saja diadakan, puluhan negara menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung Kiev. Namun, Rusia menolak perundingan perdamaian, kecuali Ukraina menyerah total. Jadi dua-duanya sama-sama ngotot ini ya. Dalam perkembangan lain, Kremlin mengonfirmasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengunjungi Korea Utara, menegaskan hubungan eratnya dengan negara-negara otoriter. Sebetulnya ya karena mereka mungkin lebih mudah untuk mencapai suatu kesepakatan. Stoltenberg, ini kita masih mengacu dalam pandangan Stoltenberg, si pemimpin NATO tadi ya, menyebutkan bahwa Korea Utara telah mengirimkan peluru artileri ke Rusia sebagai imbalan atas teknologi canggih untuk program rudal dan nuklir mereka. Stoltenberg juga mengumumkan bahwa lebih dari 20 negara NATO diperkirakan akan memenuhi target belanja pertahanan sebesar 2% tahun ini. Sebuah peningkatan signifikan sejak janji tersebut dibuat pada tahun 2014. Dia menegaskan bahwa sebagian besar dana tambahan ini akan dibelanjakan di Amerika, yang baik untuk Eropa dan Amerika Serikat. Ya, kita tahu bahwa kebanyakan barang-barang perang itu dibuat oleh private agency atau sebuah perusahaan tersendiri. Jadi mereka menggunakan uang tersebut untuk sistem pertahanan dan sebagainya. Uang yang diambil dari masyarakat mereka berikan terhadap privat, seperti private company. Nanti kita akan membahas di sebuah diskusi selanjutnya. Stoltenberg juga menambahkan bahwa NATO mungkin mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah hulu ledak yang dapat dikerahkan sebagai pencegahan terhadap meningkatnya ancaman dari Rusia dan China. Pernyataannya ini memicu kritik dari juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, yang menyebutnya sebagai sebagai peningkatan hanya peningkatan ketegangan saja. Jadi, namun Stoltenberg menegaskan bahwa NATO adalah aliansi nuklir, yaitu fakta pertahanan. Dan setiap serangan terhadap anggota NATO akan memicu respon dari seluruh aliansi. Tujuan NATO bukan untuk berperang, tapi untuk mencegah perang. Tegasnya menggarisbawahi komitmen aliansi tersebut terhadap keamanan kolektif. Walaupun seperti itu dapat kita bayangkan bagaimana sebetulnya
fakta NATO ini merasa tidak aman terhadap perkembangan eskalasi antara negara-negara Rusia, China, dan Korea Utara. Rusia juga menegaskan bahwa setiap serangan yang menggunakan senjata NATO ataupun anggota utara NATO yang diberikan kepada Ukraina itu juga tidak langsung adalah akan memancing permasalahan. Makanya tadi Dmitry Peskov mengatakan bahwa apa yang diungkapkan oleh Stoltenberg, si kepala NATO tadi, menegaskan bahwa NATO itu mempunyai ya sebuah urgensi untuk memprovokasi keadaan ini. Tapi apapun begitu, kita akan lihat ke depannya nanti seperti apa. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita akan diskusi lebih panjang lagi bahwa adanya kompetensi peningkatan militerisasi alat pertahanan dan sebagainya di antara dua kubu, yaitu di antara NATO dan juga Rusia dan beberapa negara-negara sahabatnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.